Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan Zoro Janto. Tentu saja di kanal hangat untuk sahabat. Ya, masih ingat suara yang satu ini? Hai, SpongeBob. $2 Ya, siapa? Betul, Mr. Krab di dunia SpongeBob tentunya ya. Kali ini saya ketemu dengan Pak Bambang Ardayanto ya. Kenapa tadi saya buka dengan Mr. Krab ya? Karena ini nanti kita bincang-bincang tentang masalah kepiting. Rajungan. Rajungan ya. Nah nanti biar sahabat Zoro tahu kita menyebut yang rajungan seperti apa dan kepiting seperti apa. Itu nanti kita bisa tanyakan kepada Pak Bambang. Dan di depan saya, wah ini sudah disiapin nih sama Pak Bambang. Menu spesial ini. Ini mie ada rajungannya ya. Mie rajungan. Ya, itu rajungannya itu sudah siapin. Oh ini pasta. ya. Terpisah ya. Pasta ya. rajungan. Ya. Sudah dibikin pasta. Terus ini yang dipakai di situ tadi. Oh itu jadi ini adalah ini ya Pak? Iya betul. Ya. Ini pastanya ini ya. Nanti kita akan coba. Terus yang ini sambal. Yang ini sambalnya ini. Sambal. Ya. Krab sambal. Wah luar biasa ini. Ada sambal rajungan ya. Sambal rajungan rasa bawangnya. Rasa bawang. Pak Bambang, saya kan taunya kalau kepiting ya di kaki lima, warung kaki lima itu yang warnanya itu Pak, warnanya apa? Hijau gelap ya. Hijau gelap. Kemudian kalau dimasak jadi merah kayak gitu. Merah semua. Ya, sama dengan udang lah gitu ya. Rajungan juga sama ya. Itu masih satu keluarga crustacea yang setelah dikukus atau dimasak pasti semuanya akan mengeluarkan warna merah oranye itu. Ya. Nah, mungkin Pak Bambang punya cerita lah tentang kenapa sih Pak Bambang sekarang nekunin olahan rajungan. Ya, olahan rajungan. Silakan Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan lah ke saya dan sahabat Zoro. Termasuk tadi bedanya rajungan dengan itu. Silakan. Terima kasih atas waktunya dan memang tema pada kesempatan kali ini adalah bincang-bincang mengenai rajungan. Nah, banyak sekali orang bertanya beda rajungan dengan kepiting. Nah, kalau kepiting itu tadi sudah disampaikan contohnya warna hijauan agak gelap. Nah, kalau rajungan itu warnanya lebih bercorak. Bahkan ada yang nyebut itu rajungan batik karena ada motif-motifnya di bagian cangkangnya. Terus ada warna kebiruan juga untuk yang jantan. Tapi kalau yang betina cenderung lebih hijau warnanya. Kemudian bedanya dengan kepiting kalau secara fisik, kalau kepiting itu capit sama kakinya itu lebih tebal, termasuk cangkangnya. Kalau rajungan itu lebih ramping secara fisik bagian kakinya tapi panjang-panjang. Karena itu memang binatang yang berenang. Terus ada capitnya. Terus kalau dibuka pasti nanti ada insangnya untuk rajungan. Karena memang dia bernapas dengan insang. Dadanya sama dengan kepiting lainnya juga. Ya, kurang lebih secara fisik hampir sama. Nah, makhluk yang bernapas dengan insang kan berarti sebenarnya udah jelas dia binatang laut. Sehingga rajungan itu kalau diangkat dari habitatnya, dari air laut, pasti akan mati seperti halnya kita nangkap udang. Tapi kalau kepiting itu kan bisa kita lihat, disajikan di jalan masih hidup itu kan masih bisa masih kuat, karena dia masih kuat beberapa hari kan di dalam alam bebas itu. Karena memang ya bukan binatang yang hidup di air seperti rajungan. Kalau kepiting lebih banyak di lumpur-lumpur, kalau ditambah-tambah rawa-rawa seperti itu. Sehingga
kalau kita bicara konteks rajungan, Iya. dikaitkan dengan kehidupan di alam, ya rajungan itu hidupnya di satu alam aja, jadi di dalam laut, Iya. sehingga sebenarnya lebih jelas kalau dikaitkan dengan halal atau haramnya terkait dengan karena satu tempat namanya, ya, di satu alam itu satu ya. alam ya. Karena memang jelas sudah seperti udang juga binatang air atau hidup di laut. Kemudian kita di dalam industri rajungan itu pada umumnya juga sudah jelas ada sertifikat halalnya, termasuk di tempat kami yang terkait pabrik mengolah daging rajungan. Tapi yang kaitannya dengan hari ini adalah bagaimana menghadirkan rajungan sebagai produk olahan yang secara harga itu terjangkau oleh masyarakat, sehingga itu perlu diolah. Sebagai gambaran, kalau kita kupas rajungan dari fresh dari fresh menjadi daging, paling kita itu cuma mampu dapat di 20-200%. Tapi itu pun yang melakukan kan pabrik ya. Tapi kalau di rumah tangga ya barangkali malah lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi kan? Karena kalau di pabrik kan tiap hari kupas ya. Kupas ya. Nah, tapi kalau kita di pabrik itu kan nggak terima rajungan fresh. Kita itu rajungan harus terima dalam kondisi sudah kukus ya. Atau sudah dikupas dalam bentuk daging. Tapi kalau dikaitkan dengan perbandingan tadi, kalau dari fresh belum dikukus, itu kurang lebih perbandingannya kita hanya akan dapat dagingnya seperlimanya. Nah, karena kita bahan bakunya sudah dalam bentuk kukusan, itu kan pada saat itu kan hilang beratnya. Terus kemudian kita kupas, itu kurang lebih akan mendapatkan daging itu 33%-an. Kurang lebihnya gambarannya. Nah, disitulah untuk menggambarkan kalau kita bicara rajungan itu memang murah atau mahal, itu ya kurang lebih seperti itu. Kalau kita bicara rajungan fresh, katakanlah di harga 80.000 ya per kilo. Per kilo. Fresh. Yang dijajikan hasil tangkap nelayan. Yang pertama, berarti kita akan terimanya kan hanya seperlimanya. Berarti sebenarnya kita beli daging itu kan 5 kali 80.000, 400.000 ya. Daging rajungan. Dalam ukuran 1 kiloan. Kalau kita beli di harga fresh 80.000. Karena kita akan cuma dapat seperlimanya kan. Nah, itulah yang membuat kenapa produk-produk rajungan itu jarang hadir di pusat-pusat perbelanjaan, pasar dan sebagainya, karena ya lebih mahal ya daripada daging ayam maupun sapi. Kalau sudah dalam bentuk dagingnya. Tidak sebanding dengan betul. Akan tetapi yang namanya mengolah itu kan bisa dilakukan dengan kombinasi berbagai cara. Dengan cara mengolah seperti ini menjadi pasta. Untuk perbandingan bahan pembantu sama rajungan diperoleh suatu angka, sehingga apabila kita mengkonsumsi pasta rajungan sudah dalam bentuk seperti ini, ya relatif terjangkau secara harga karena kemarin cuma 2.000 per sedupan ini tinggal dicarumkan di sini, Pak. Ini silahkan di. Tapi kalau ini Pak, ini campuran ya. Sudah campuran dengan pasta gitu, supaya bisa memberikan rasa pasta rajungan. Sehingga secara higienis sehat, bertambah protein dari hasil laut. Kemudian secara rasa juga bisa menambah tingkat kelezatan menu-menu yang akan dikonsumsi. Nah, ini kan baru salah satu menu aja dalam bentuk mie kuah. Mungkin tapi sebenarnya kan banyak macamnya. Kita sekalian coba aja, ya Pak ya. Iya. Nah, sebenarnya diaduk sampai rata. Diaduk sampai rata di dalam. Oh, di sini? Iya. Oh, gitu ya. Ya. Biar
apa namanya, aromanya juga rata gitu ya. Iya. Tapi sebelum diaduk, saya akan dipoto dulu, dideketin, dan saya akan mencicipi juga yang belum diaduk ini. Oh, gitu. Terasa Pak? Terasa seafoodnya ya? Iya, terasa seafoodnya. Nah, ini setelah itu baru diaduk. Supaya campur merata dengan kuahnya. Ya. Ini mie dengan pasta rajungan. Mie kuah pasta rajungan. Mie kuah pasta rajungan. Seperti bakmi Jawa, tapi aromanya sudah aroma Jawa seafood. Ya, bakmi Jawa seafood yang berkuah. Ya. Ya. Ide dari kalian. Nih, saya coba ini Pak. Kalau mau dicoba, ini akan kita buka juga sekalian tuh sambalnya. Iya. Mohon maaf. Ini oke tenan ini. Ini top markotop sekali ini Pak. Nah, ini sambal bawang rajungan kita buka. Iya. Wah. Sambal bawang rajungan. Kalau ini kalau di Pondok supaya nggak semua. Iya. Nah ini sambal bawang rajungan. Nih. Campurkan. Tadi sudah ada pastanya, tambah lagi sambal yang juga bahannya jadi rajungan juga, jadi semakin kuat aromanya Pak. Iya. Betul. Jadi aromanya semakin kuat ketika sudah pakai pasta ditambah dengan sambalnya. Top markotop. Iya, kebetulan saya di sini di University Club UGM. Iya. Ini apa namanya Pak? University Club UGM. Nama restonya Resto Boulevard. Sesuai nama jalannya. Oh, Jalan Boulevard ya. Jalan Boulevard yang menghubungkan antara Bundaran dengan Gedung Pusat. Iya. Tidak jauh dari Rumah Sakit Pandirabe. Iya, ke utara. Waduh, ini saya sendirian ini. Ya, nanti apa namanya bisa dibandingkan ya, bagaimana mie kuah dengan rajungan sama tanpa rajungan. Iya. Tapi kurang lebih tema bagaimana seafood itu bisa diolah dalam bentuk siap saji, yaitu akan yang pertama memudahkan orang menggunakan produk-produk hasil laut, dalam ini kita adalah rajungan. Terus yang kedua, yang namanya olahan itu kan juga supaya membuat harga itu menjadi terjangkau kan. Ya, karena kalau kita bicara daging rajungan sekilo atau setengah kilo, dia itu akan terasa mahal kan ya, dibandingkan daging unggas-unggasan atau bahkan daging sapi ya. Ya. Tapi kalau sesuatu itu sudah diolah, nah yang namanya olahan itu kan pasti ada bahan pembantu yang lain. Iya. Nah dalam hal ini, dalam bicara mengenai sambal rajungan kan berarti ada cabai, bumbu-bumbu dan lain-lain. Iya. Sehingga rajungan sebagai aroma menyedap. Kemudian juga pasta rajungan kan, berarti kan ada komponen pasta sebagai komponen utama, ya. Rajungan ada di dalamnya untuk menyedap. Nah semua produk yang sudah merupakan hasil olahan dengan kombinasi berbagai bahan baku itu membuat harga akan lebih terjangkau. Iya, iya betul. Untuk bisa
menyesuaikan dengan daya beli masyarakat. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk merasakan cita rasanya rajungan itu ternyata bisa diolah dengan berbagai macam menu, banyak sekali. Selain ini ada enggak Pak? Selain yang apa? Banyak sekali ya. Kita punya produk lumpia rajungan. Lumpia rajungan. Oh berarti iya. kan rajungan sebagai isi. Ya. Ada kroket rajungan. Kroket rajungan. Kemudian juga ini pasta ini kan tinggal dioles di roti tawar, dipanggang, kan sudah menjadi roti panggang khas beraroma rajungan. Nah, burger ya. Burger ya. Dibikin isi burger juga bisa. Ya. Itu kalau di SpongeBob namanya Krabby Patty. Iya, Krabby Patty ya. Krabby Patty ya. Nah, jadi variatif ya, sangat variatif. Sangat variatif dan banyak sekali ya. Termasuk yang tradisional seperti masakan jajanan Jawa, mento ya, yang tepung beras dikasih santan, biasanya pakai daging cincang ayam atau sapi. Iya. Itu kalau menggunakan rajungan juga hasilnya lezat sekali. Iya. Karena sebenarnya produk rajungan maupun udang di dalam dunia seafood itu kan dikenal sebagai aroma penyedap ya. Aroma penyedap ya. Keluarga crustacea ini. Iya, ya. Sebagai contoh, kalau kita bicara keluarga crustacea yang namanya ebi, itu kan menjadi dasar bumbu segala macam menu kan. Oh ya betul. Ebi dijemur, dikeringkan. Orang mau bikin aneka macaan, iya. Semuanya banyak goreng nih, kuah itu kalau nggak pakai ebi nggak enak. Kadang-kadang lodeh. Oh iya, oke, betul. Itu. Iya kan? Iya, nikmat itu. Nikmat tambahnya. Nikmat. Jangan salah juga, kalau kita masak lodeh dengan 1 sendok ini, itu benar-benar lezat juga. Karena sebenarnya yang namanya krep pasta itu kan masuk kategori seasoning atau flavoring di dalam dunia kulinernya. Iya, bahan-bahan ini ya untuk flavoring atau seasoning ini itulah sebenarnya bahan dasar dunia kuliner untuk digunakan di aneka menu sebagai penyedap. Iya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Bagaimana menghadirkan produk rajungan dalam bentuk olahan yang ready to use, kemudian pilihan tertentu dalam hal ini food seasoning atau flavoring dalam bentuk krep pasta memang ditujukan sebagai penyedap di banyak menu yang bisa digunakan untuk menyedap hidangan-hidangan yang khususnya beraroma seafood. Misalnya contoh yang lain, kita mau bikin rasanya atau makaroni, kemudian fettuccine yang menu-menu tadi itu sangat-sangat familiar dengan dunia seafood. Karena apa? Ketemu antara ini jenis menunya dengan rasa sedapnya itu menjadi sesuatu yang yang sangat mengundang selera. Kira-kira itu, Pak. Iya, jadi ternyata sesuatu banget. Kira-kira jadi ini bagi pebisnis kuliner ini menarik untuk meningkatkan. Mungkin sekarang kan sudah banyak menu. Nah, menu spesial tinggal kasih ini aja. Dikombin dengan bahan dari penyedap ini, krepet. Ada sambelnya dan sebagainya. Ini udah menjadi nilai jual yang sangat prestisius. Iya, betul sekali. Prestisius. Food prestisius lah, sebagaimana yang disajikan di Eropa gitu ya. Betul sekali. Karena orang-orang Eropa itu kan nyari aja ikan yang bawah laut misalnya begitu. Soal ini Pak, soal nutrisi Pak. Ini dibandingkan dengan kepiting ya jelas. Iya, karena yang terkait dengan dunia alam rajungan itu kan dia hidup di laut. dengan aktivitas berenang. Jadi secara
nutrisi, kualitas dagingnya itu kan lebih sehat. Dan dia makhluk yang bergerak kan. Iya. Banyak makhluk-makhluk yang bergerak itu memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Iya. Seperti salmon, tuna, dan sebagainya. Iya. Karena ya memang dengan mereka punya daya mobilitas untuk bergerak berenang itu, Iya. banyak mencari sumber makan yang bervariasi ya. Iya. Iya. Lebih kayak apa nutrisi Iya. unsurnya, terutama yang berkaitan dengan omega 3. Nah, ya, omega 3. Kemudian juga kandungan mineral seperti Cu atau sublim, selenium, Ya. dan ternyata yang terkait dengan unsur membangun imunitas, Ya. seperti yang saya sebut tadi sublim, selenium, itu kan memang dibutuhkan untuk membangun imunitas tubuh. Iya. Karena yang nama sublim atau tembaga itu kalau virus terkena ion itu dia langsung terperangkap, kan nggak bisa berkembang dia. Kurang lebih Begitu ya. kaitannya dengan daya tahan imunitas orang ya. itu lah. Iya, iya. Sehingga dia sangat disarankan untuk memperkuat daya imunitas terkait dengan kekebalan tubuh. Iya. Menu-menu yang beraroma seafood seperti rajungan ini, dia kalau secara rutin hadir bisa membantu daya kekebalan kita. Iya. Oh ya Pak, ini kalau di Latinnya namanya apa Pak? Fortunus pelagicus. Fortunus Pakai P ya, penta. Fortunus pelagicus. pelagicus ya. Fortunus pelagicus, rajungan. Atau disebut juga blue crab. Blue crab ya. Nah, kalau lebih lengkap lagi, kalau orang Amerika kebanyakan menyebutnya sebagai blue swimming crab. Blue swimming crab. Nah, ini adalah blue swimming crab of Indonesia gitu ya. Iya. Karena ini apa namanya disebut seperti itu karena yang pertama ada corak kebiruan, khususnya untuk yang rajungan jantan. Ya. Kemudian ya itu dia memang makhluk yang berenang. Iya, iya, iya. Sehingga disebutnya blue swimming crab tadi ya. Oh, ya. Kalau industrinya Pak, nah sekarang industrinya di mana Pak? Nah, terkait industrinya, ya memang sudah banyak. Banyak ya? Industri rajungan. Tapi kalau kita kilas balik, itu ya apa namanya bisa flashback di tahun 90-an. Pertama, rajungan itu kan memang sudah, ya pasti ya itu adalah dikenal kan masyarakat kan. Iya. Tapi kalau dikaitkan dengan komersial industri, Iya. kurang lebih antara tahun 89-90-an lah. Iya. Ada perusahaan multinasional dari Amerika yang masuk Iya. ke Indonesia untuk mengolah rajungan kita itu menjadi produk yang diolah untuk dikalengkan, Iya, iya. diambil dagingnya, kemudian diekspor ke Amerika. Iya. Karena apa? Karena ya memang sudah ratusan tahun juga di Amerika itu sudah sangat mengenal Iya, industri familiar, pengalengan daging rajungan. Iya, iya. Nah, kemudian dengan berkembangnya waktu, mereka mulai mencari sumber-sumber dari negara lain. Iya. Datanglah mereka ke Indonesia tahun 90-an itu untuk hadir perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Nah, kemudian yang namanya bisnis, sesuatu yang berkembang pasti akan berlanjut diikuti pelaku yang lain. Nah, disitulah berkembang banyak perusahaan yang mengolah, mungkin sekitar 22 pabrik itu adalah di Indonesia. Oh, di Indonesia ya. Tersebar dari kebanyakan di Jawa, di Sumatera, sama ada di Sulawesi. Iya, iya. Iya Pak Bambang. Namun apa? Kita yang penting kan selaku yang apa namanya hobi kuliner itu hanya pengen tahu saja sebetulnya. Ini ada di mana sih itu? Oh ternyata di Jogja ada di Boulevard
rumah makan Boulevard ini ya. UC Resto. UC Resto ya. University Club. University Club UGM ya. Hmm. Nah, itu di restonya di Boulevard ya. Ada lagu tetangganya Ya. di Wisma Agama yang dekat Bundaran. Iya. Itu ada ramen crab. Ada juga. Iya, ramen banyak crab. nih, banyak. Oh, banyak juga sama. Tapi Sama ya. mereka yang dijual dalam bentuk ramen crab. Ramen crab. Oh. Ya keluarga mie atau noodle kan. Oh gitu ya. Tapi lebih mengarah ke menu ramen untuk dengan Iya, iya. apa namanya rasa rajungan. Iya. Dan itu sangat digemari ya, menjadi menu populer yang di Wisma Agama ini. Iya. Ini luar biasa nih. Saya ternyata wah sambelnya ini tuh. Sampai pedes ya. Sambelnya ya Pedes gurih. pedes gurih, betul. Ya. Nih. Jadi Pak Bambang, terima kasih atas ceritanya sekilas tentang produk food seasoning crab feed ya. Ada juga sambal, crab sambal ya, yang dipadukan dengan menu-menu yang ada di resto ini. Ini menambah khasanah pengetahuan bagi yang Anda kepengen menikmati cita rasa makanan dengan bumbu rajungan. Silakan Anda bisa datang ke UC atau University Atau Wisma Agama. Wisma Agama ya, atau Ada dua. ada dua ya, Nah. Wisma Agama atau di University Club UGM. Dan juga ajak keluarga ya, biar menikmati bersama. Gurihnya, sedapnya, Krabby Patty dari Mr. Crab.